Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah dari salah satu sumber yang linknya tulis di kolom deskripsi. Sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu intro yang berikut ini. Untuk di part 1 kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah dari Gunung Putri. Pada tahun 2006, kala itu Anton, nama yang telah aku samarkan ini, sangat suka dengan kegiatan mendaki gunung. Dan saat itu, di zaman dia masih kuliah, ya walau belum bisa dikategorikan sebagai anak pencinta alam, tapi dia suka mendaki gunung semata-mata karena menyukai dan mengagumi keindahan gunung dan hutan rimbanya, hawanya yang sejuk, dan udaranya yang menyegarkan. Tapi di saat itu pengalaman pertama dia untuk ke Gunung Gede yang berada di Jawa Barat, tepatnya di antara Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya, pas Anton masih duduk di bangku sekolah dasar, Anton pernah mendengar cerita tentang Gunung Gede, terutama seputar kisah-kisah kejadian mistisnya. Salah satunya yaitu berita tentang sekelompok anak muda yang sedang berwisata ke daerah Kebun Raya Cibodas dan masih termasuk kawasan Gunung Gede. Saat itu mereka berfoto-foto di sebuah air terjun dan terkejut melihat hasil fotonya karena di antara tirai air terjun yang saat itu menjadi latar foto atau background foto dari sekelompok anak muda itu, nampak kepala besar manusia yang sangat besar yang semacam kepala raksasa. Namun demikian, saat Anton berada di gunung sedikit bisa melupakan hal-hal mistis yang menyeramkan karena perhatiannya teralihkan oleh pesona dan keindahan pegunungan. Namun tetap saja waspada dan tetap berdoa seiring langkah saat mendaki gunung. Baiklah, kembali ke kisah pendakian Anton dan teman. Kala itu ada 8 orang, namun salah satu teman kuliah Anton mengajak salah satu teman SMA-nya, maka jadilah total 9 peserta. Titik awal pendakian mereka di Cibodas dan rencananya turun dari Gunung Putri. Mereka merencanakan pula berapa lama mendaki karena mengambil kesempatan libur kuliah pada saat itu. Dan setelah mereka berunding, mereka memutuskan pendakian berlangsung selama 3 hari 2 malam. Karena itu merupakan pendakian yang santai, Anton dan teman-temannya ingin menikmati keindahan selama pendakian semaksimal mungkin. Saat menyusur jalur pendakian, suasana begitu ceria, saking senangnya mereka di sela-sela candaan mengeluarkan kata-kata sembrono tanpa berpikir panjang. Singkat cerita, pada sore hari sekitar jam 3 sore mereka tiba di camp pertama yang bernama Kandang Badak, yang merupakan camp terakhir rute Cibodas, yang juga merupakan persimpangan apabila ingin menuju ke puncak Gunung Pangrango. Saat itu juga mereka mendirikan tenda, dan pada saat malam hari tiba, keceriaan bahkan kehebohan pada saat itu di tempat mereka mendirikan tenda. Kebetulan banyak juga rombongan pendaki lain yang saling melemparkan candaan. Malam itu gelar tawa para pendaki memecahkan kesunyian. Malam semakin larut, kantuk Anton pun mulai menghinggapi matanya. Tubuhnya juga cukup lelah, letih karena perjalanan sedari pagi dan siang. Memang pada saat itu waktunya istirahat agar mereka bisa bangun pagi untuk melihat matahari terbit. Tapi sayangnya, karena kelelahan, keesokan harinya mereka terbangun kesiangan dan tak dapat melihat matahari terbit atau diistilahkan dengan samik oleh para pendaki. Karena badan Anton yang saat itu memang cukup terasa pegel, dia bermaksud ingin mengoleskan krim pereda nyeri ke pahanya, namun karena di dalam tenda Anton berinisiatif untuk mengoleskan salep krim pereda nyeri ke pahanya di belakang tenda. Dan sesampainya di belakang tenda, Anton pun mulai mengoleskan salep pereda nyeri ke pahanya. Kebetulan dia berhadapan dengan hutan rimba. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba mendengar sesuatu yang jatuh ke permukaan tanah. Karena saking kencang suara itu, Anton mengira itu adalah batu besar sampai daun-daun yang di atas pohon itu berguguran.
Kemudian Anton menoleh ke kiri dan ke kanan mencari sumber suara, tapi tak ada melihat apa-apa di sana. Tak lama kemudian, teman Anton pun keluar dari tenda dan bertanya, "Ada apa, Anton?" Anton menjawab, "Tidak tahu karena memang dia nggak melihat apa-apa." Disitulah Anton merasa ada yang tidak beres. Tapi Anton berkata maaf, entah untuk siapa, karena perasaan dia udah mulai tidak enak. Singkat cerita, pukul 10 pagi mereka melanjutkan perjalanan ke Gunung Gede. Keceriaannya bersama teman-temannya membuat Anton sejenak bisa melupakan kejadian itu. Tak terasa Anton dan teman-temannya tiba di titik pendakian yang paling menantang, yang dinamai Tanjakan Setan, karena dapat memicu adrenalin para pendaki yang melewati tanjakan tersebut. Kemiringannya nyaris 90 derajat, dan benar-benar harus hati-hati dan berpegangan pada tali yang telah tersedia di tempat itu. Akhirnya Anton dan teman-temannya berhasil melewati tanjakan itu. Sesampainya di atas, mereka tidak langsung melanjutkan perjalanan dikarenakan melihat lanskap pemandangan yang indah. Di sana terlihat bukit-bukit dan hamparan lautan hijau rimbah belantara diselimuti kabut putih. Mereka semua lanjut bercanda, masing-masing berteriak dari atas puncak bukit karena seru mendengar gemah dari teriakan mereka, kemudian lanjut berfoto-foto. Setelah itu mereka beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke alun-alun Surya Kencana. Tak terasa udah mulai sore, Anton dan teman-temannya melanjutkan perjalanan. Sesampainya ke alun-alun Surya Kencana, udah pukul 5 sore. Tapi meskipun masih jam segitu, suasananya sudah tamaran karena disebabkan oleh kabut. Alun-alun Surya Kencana merupakan sebuah lahan yang sangat lapang bagaikan sabana. Letaknya juga tidak jauh dari Gunung Gede. Di sana terdapat bunga edelweiss. Surya Kencana juga merupakan titik temu pendaki yang hendak mendaki ke puncak Gunung Gede atau Pangarango, yang berangkat dari Gunung Putri ataupun Salabinantana, Sukabumi. Hari sudah semakin sore, sebentar lagi masuk waktu maghrib. Saat menyusuri jalan setapak menuju gerbang Gunung Putri, suasana begitu hening dan sangat sepi. Saat itu Anton juga merasa aneh karena semalam di camp Kandang Badak sangat ramai sampai tak ada bedanya dengan pasar malam. Tapi dia heran kenapa pas hendak turun lewat Gunung Putri hanya ada rombongan Anton dan kawan-kawannya. Tapi Anton mencoba tetap berpikir positif. Dia mengira kalau rombongan pendaki lainnya telah berhasil menuju puncak Gunung Gede kemudian turun kembali mengambil rute yang sama saat berangkat, yaitu lewat base camp Cibodas. Karena pada saat itu benar-benar cuman Anton dan kawan-kawannya, suasananya terasa syahdu sekaligus mistis. Makanya saat itu Anton dan teman-temannya tidak bersenda gurau, mungkin karena faktor kelelahan juga. Tapi tiba-tiba salah satu teman Anton merasa ada yang memperhatikan mereka dari sela-sela rimbunan lebat pepohonan yang menghitam. Mereka terus berjalan menuju ke arah gerbang hutan rimba Gunung Putri. Tak terasa waktu udah menunjukkan pukul 6 sore, sudah masuk waktu maghrib. Karena sebelumnya udah terlalu banyak waktu istirahat, maka dari itu mereka semua memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan sampai tiba di desa kaki Gunung Putri. Dan tak lama waktu berselang akhirnya memasuki gerbang Gunung Putri yang pada saat itu hanya terbuat dari kayu. Anton merasa masuk ke dimensi lain karena suasananya berbeda, jadi begitu gelap dikarenakan vegetasi pohon-pohon besar yang mulai rapat. Mereka pun berjalan sambil menyalakan senter. Kira-kira setengah jam perjalanan sejak dari gerbang masuk Gunung Putri. Saat menoleh ke arah kanan di antara celah-celah pepohonan, Anton melihat cahaya lampu-lampu rumah dari desa yang ada di kaki Gunung Putri dan jauh di sana. Tapi tiba-tiba Anton berpikir bahwa mereka belumlah terlalu jauh dari Surya Kencana yang masih terbilang puncak Gunung Gede. Apakah memang desa sudah bisa terlihat? Tapi apa yang ada di pikiran Anton saat itu disimpan sendiri karena suasana saat itu terasa tidak enak, berada di 180 derajat dengan suasana di awal pendakian yang ceria. Perasaan Anton saat itu hanya ingin segera sampai ke base camp Gunung Putri. Tidak ada landaan pada perjalanan untuk kali ini. Karena Anton dan teman-temannya seolah-olah terhanyut dalam pikiran masing-masing. Saat itu paling cuman saling mengingatkan untuk tetap berhati-hati saat dalam perjalanan mereka. Tak lama kemudian tiba-tiba Anton merasa kesadarannya makin menurun. 1 jam perjalanan, badannya terasa panas padahal posisi mereka masih di atas bukit
yang semestinya hawanya sangatlah sejuk, apalagi saat itu pas masih malam hari. Kepala Anton terasa berat, keringat membasahi baju yang menempel di badannya. Dia merasa ingin berteriak, tapi Anton selalu berusaha menjernihkan pikirannya sambil berjalan dan berpikir seperti yang ingin merebut sukmanya. Dan merasa ingin berteriak, dalam benaknya berpikir apakah dia kerasukan. Anton berusaha menepis semua itu dari pikiran yang ada di benaknya. Lagi pula saat itu mereka masih berada di tengah hutan belantara, mana udah malam. Kalau terjadi apa-apa pastinya akan sulit untuk mendapatkan pertolongan. Saat itu juga Anton tiba-tiba menghentikan teman-temannya untuk membacakan doa di punuk dia. Setelah kondisi Anton udah sedikit membaik, mereka lanjut jalan lagi hingga menemukan terdapat pepohonan yang batangnya berdiameter besar-besar. Saat itu Anton menyorotkan cahaya senter ke bagian atas pohon. Di sisi kiri dan kanan jalan mereka bagaikan pilar gapura besar. Dan Anton tiba-tiba melihat dua sosok perempuan yang mengenakan gaun putih terbang saling bertukar posisi di dahan pohon. Ternyata itu adalah kuntilanak. Anton terkejut setengah mati dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya karena kondisi dia masih lemah. Dia hanya berusaha kuat untuk mengendalikan dirinya dan tidak memberitahukan kepada teman-temannya sebenarnya apa yang telah dia lihat itu. Akhirnya setelah perjalanan yang menegangkan, mereka mulai melihat perkebunan. Tandanya mereka sudah dekat dengan desa dan rumah yang dijadikan pos jaga petugas basecamp Gunung Putri udah nampak di depan mata. Mereka pun merasa lega dan bersyukur. Selang beberapa menit kemudian mereka ke pos basecamp Gunung Putri untuk menyelesaikan keperluan administrasi kepada petugas. Setelah urusan selesai, mereka pun menuju ke salah satu warung milik warga untuk beristirahat sambil mengisi perut dan berbersih badan di kamar mandi musola. Pikiran mereka dan badan mereka terasa sedikit lebih segar dan berani menceritakan apa yang mereka rasakan saat perjalanan di Gunung Putri. Ternyata mereka semua merasakan hal yang sama. Tak lama kemudian mereka pun bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Nah, demikianlah kisah yang dialami Anton saat berada di Gunung Putri. Disinilah kita mengambil kesimpulan bahwa dimanapun kita berada harus selalu menjaga sikap dan kesopanan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari cerita horor berikutnya. Terima kasih.